lanjut. Sekarang dari sisi sudut pandang si Ben kalau nggak salah. Oke. Aku nggak tahu gimana kamu bisa ngebujuk aku untuk beli 1 set peralatan make up, ucap Ben dengan nada ngedumel sambil melangkah keluar dari ballroom. Emangnya kenapa? Apa kamu nggak lihat tampak bapak-bapak duduk di seberang aku? Kamu pikir aku banci? Eva hanya melambaikan tangannya santai seakan kekhawatiran itu tidak berdasar. Well, Eva sih biasa saja, bisa santai. Dia berhasil mendapatkan barang lelang yang diinginkannya. Sebuah lukisan dari salah satu pelukis muda Indonesia yang sedang naik daun. Sedangkan Ben, jangankan pakai make up, pakai sabun muka saja dia nggak pernah. Kamu sengaja ya bikin aku nawar barang itu? Tanya Ben curiga. Aku nggak ngerti apa yang kamu ngomongin, balas Eva. Tapi Ben tahu kakaknya berbohong karena dia menolak menatapnya. Kamu ngebiarin aku ikutan nawar karena kamu tahu aku akan ngasih itu ke kamu kalau aku sampai menang. Well, new flash untukmu. Rencana kamu gagal total. Aku akan ngasih itu ke mama, bukan ke kamu. You wouldn't, jawab Eva terkejut dan dengan begitu mengonfirmasi kecurigaan Ben. Yes, I would. Eva langsung cemberut. Gak, terkadang aku suka tanya ke diri sendiri kenapa aku repot-repot ganti popok kamu waktu kecil kalau kamu pada akhirnya jadi kayak gini. Oh please, waktu itu kamu masih terlalu kecil untuk ganti popok aku. Kamu aja mungkin masih pakai popok waktu aku lahir. Ben, Yev, shut up. Ya, hanya percakapan kakak beradik. Aku juga ngobrol gitu kadang. Aku ngobrol ngono ya karo adik. Adekku, kuak. Lanjut. Mereka berdiri di depan pintu lift dengan tamu-tamu lain yang sekarang sedang menatap keduanya sambil senyum-senyum karena mendengar perdebatan barusan. Ben sedang menyengir kepada mereka untuk menandakan bahwa perdebatannya dengan Eva hanya bercanda ketika dari sudut matanya dia menangkap gerakan yang membuatnya menoleh. Tatapannya jatuh kepada seorang wanita yang berdiri sekitar 10 meter darinya. Dia hanya bisa melihat punggung wanita itu. Entah kenapa dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya darinya. Keinginan agar wanita itu menoleh padanya supaya dia bisa melihat wajahnya mulai menggerogotinya. Semakin lama dia memperhatikannya, semakin dia sadar bahwa ada sesuatu yang sangat familiar tentang wanita itu. Dan pada saat itulah dia mendengarnya tertawa dan dia tertegun. Tawa itu, dia akan selalu mengenalinya dimanapun. Hanya ada satu orang yang bisa mengeluarkan tawa lepas seperti itu, Jana. Tanpa Ben sadari, dia sudah memutar tubuhnya agar bisa menatap wanita itu lebih seksama. Eva yang kini posisinya berdiri jadi agak terimpit menatapnya sambil menaikkan alis penuh tanda tanya. Tapi Ben tidak menghiraukannya dan kembali menatap wanita itu. Mungkinkah itu Jana? Nggak mungkin. Dia nggak mungkin seberuntung ini. Dia sudah mencarinya selama 8 tahun belakangan ini tanpa hasil dan tiba-tiba dia bertemu dengannya begitu saja malam ini. Come on, Ben, bahkan sang pangeran selalu akan menghadapi naga, ibu tiri jahat, dan tanaman liar pemakan manusia terlebih dahulu sebelum akhirnya bertemu sang putri. That's a fairy tale, Ben. My God. Oke. Lanjut. Damn, kenapa gue jadi mikirin plot cerita dongeng? Ben mengomeli dirinya sendiri. Maybe I'm gay adalah hal selanjutnya yang terlintas di kepalanya. Damn, triple damn, stop it. Perhatiannya kembali pada wanita itu. Dalam hati dia memohon agar wanita itu memang Jana, tapi sebagian lagi menginginkan dia sedang berhalusinasi. Pada saat itulah dia mendapatkan ide brilian. Ben mengeluarkan ponselnya dan dengan jempolnya menggulir daftar nama pada kontak list sampai dia menemukan nama Jana. Sebelum menekan tombol call, dia menghembuskan nafas dan mendekatkan ponsel itu pada dalam telinga. Kamu lagi nelpon siapa, Ben? Tanya Eva. Ben hanya mengangkat tangannya sebagai tanda dia akan menjelaskan nanti. Perhatiannya tetap menempel pada wanita itu yang akhirnya mengakhiri percakapannya dengan teman bicaranya ketika Ben mendengar ujung saluran selulernya berdering dan kejadian selanjutnya seakan bergerak dalam slow motion. Samar-samar dia mendengar bunyi telepon berdering di seberang ruangan, kemudian wanita itu mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya. Dan detik selanjutnya dia mendengar sebuah suara berkata, "Halo," dari speaker telepon. Suara itu, suara yang terakhir kali didengarnya 8 tahun yang lalu. Ben tidak bisa bernafas apalagi berpikir. Semua suara jadi redup dan yang didengarnya hanyalah detak jantungnya yang menggila. Tatapannya terfokus pada sumber suara itu dan dunia seakan berhenti berputar. Sekali lagi dia mendengar suara itu mengucapkan halo, kali ini dengan nada sedikit gak sabar. Jana.
Ben bahkan tidak tahu bahwa dia sudah mengungkapkan nama itu ketika mendengar balasannya. Ya, ini siapa? Ya, ini Jana. Siapa ini? Holy shit. Ini memang Jana, betul-betul Jana, bukan halusinasinya. Pada detik itu pintu lift terbuka dan semua orang bergerak memasukinya, otomatis mendorong Ben ke belakang. Tanpa pikir panjang, Ben langsung menarik Eva ke samping, menghindari serbuan orang-orang yang maju menaiki lift. Kemudian tanpa penjelasan apa-apa, dia melangkah cepat setengah berlari menuju Jana, meninggalkan Eva di dekat lift. Dia tidak berhenti sehingga dia berdiri persis di belakang Jana. Dia menarik nafas menyapa wanita yang memegang separuh hatinya itu. Jana baru saja selesai berpamitan dengan istri sang mantan rektor yang sekarang dia tahu bernama Ibu Sumarsono. Ketika ponselnya berdering, dia buru-buru maaf, harusnya aku stop ya, karena ada bintang-bintang. Ini ganti sudut pandang dari Jana. Ya, dia buru-buru merogoh dari clutch. Takut itu mami. Nomor tidak dikenal terpampang di layar, dan dia mempertimbangkan untuk membiarkan voicemail menjawab, tapi akhirnya memutuskan menjawab. Takut emergency. Sebuah suara yang terdengar agak aneh mengucapkan namanya, dan Jana langsung mengkonfirmasinya sebelum balik menanyakan identitas orang tersebut. Tapi tidak ada jawaban. Kemudian sambungan terputus. Jana menatap ponselnya dengan sedikit bingung sebelum memasukkannya kembali ke dalam clutch. Dia baru saja akan mengajak Caca pulang ketika mendengar seseorang di belakangnya memanggil namanya. Otomatis dia langsung berbalik dan bertatapan langsung dengannya. Ben. Ben, cowok yang sudah membuatnya merasa aman dan nyaman hanya dengan berada di sisinya, membimbingnya jadi dewasa dan mengajarkan arti dicintai dan mencintai. Ben jugalah cowok bajingan, anak setan, all around bastard yang sudah dia tinggalkan 8 tahun lalu setelah dia menginjak-injak harga diri dan hatinya. What the hell is he doing here? Hai, ucap Ben yang kini sedang tersenyum lebar. Jana tidak bisa bernafas ketika melihat senyum itu. Jana ingat kenapa dia marah pada Ben. Dia bahkan tidak ingat namanya sendiri. Dan bagaimana mungkin setelah bertahun-tahun ini dan setelah apa yang dia sudah lakukan terhadapnya, Ben masih memiliki efek seperti ini terhadapnya. Tanpa dia sadari, matanya sudah berlari ke ujung rambut hingga ujung kaki Ben sebelum kembali lagi ke wajahnya. Double damn. Dunia betul-betul tidak adil. Ben bahkan kelihatan lebih yummy lagi daripada 8 tahun yang lalu. Dia mengenakan kemeja biru muda dan celana hitam yang jatuh dengan sempurna pada tubuhnya. Entah bagaimana Ben kelihatan jauh lebih tinggi dan besar daripada dulu. Rambutnya juga jauh lebih pendek dari terakhir kali Jana melihatnya. Dan meskipun Jana menyayangkan itu, karena dia ingin betapa dia senang melarikan jari-jarinya pada rambut Ben, tapi dia harus akui Ben kelihatan lebih cocok dengan potongan yang sekarang. Ditambah dengan wajah yang ditutupi sedikit jenggot, Ben kelihatan hot as hell. Seperti yang Jana lakukan barusan, Ben juga melakukan hal yang sama terhadapnya. Dia melarikan matanya ke rambut, mata, bibir sebelum menghabiskan waktu agak lama pada dada dan pinggul Jana. Tatapannya kemudian jatuh ke kakinya yang terpampang jelas karena gaun hitamnya berhenti tepat di lutut. Terakhir tatapannya jatuh pada sepatu yang dikenakannya. Jana rasanya mau mati saja. Dia berharap dia masih kelihatan selangsing dan semenarik dulu. Sesuatu yang sangat tidak mungkin mengingat dia sudah melahirkan anak kembar laki-laki yang menyedot semua hormon seksinya. Dia ingat payudaranya sudah turun, lengan atasnya sudah tidak sekencang dulu, dan garis-garis stretch marks yang sekarang menjalari perut dan bokongnya. Untuk pertama kalinya dia menyesali kemalasannya berolahraga. Detik selanjutnya dia memarahi diri sendiri karena mengkhawatirkan pendapat Ben tentangnya. You look good, Jan. Oke, mungkin ini hanya perasaannya saja, tapi apa suara Ben terdengar serak ketika mengatakan itu? Sekilas tatapan Ben kelihatan seperti orang kelaparan yang siap melihat stik di hadapannya. Dan Jana terkejut sendiri ketika menyadari bahwa stik itu adalah dirinya. Saking terkejutnya dia tidak tahu apa dia harus merasa tersanjung atau tersinggung dengan tingkah laku Ben ini. Yang ada dia hanya bisa menganga. Kemudian dia sadar diri dan mulai ngedumel dalam hati. It's he serious? Berani-beraninya dia menggodanya. Apa dia pikir bahwa dengan satu senyuman dan pujian Jana bisa melupakan apa yang sudah terjadi di antara mereka? Well, laki-laki ini sinting kalau dia punya pemikiran seperti itu. Tanpa bisa menahan kemarahan yang mulai menderu memenuhi dadanya, Jana berkata sinis, "Well, you still look like an asshole, Ben." And this is the end of. Ya, di sini adalah akhir dari part
5. Jen ketemu Jana. Jen ketemu Jana. Ben ketemu Jana. Oke. Wow. Diakhiri dengan kalimat Jana. Jana bilang, "Well, you still look like an asshole, Ben." Pengakhiran yang kuat. Oke. This is part 5 selesai. Aku pikir udah cukup jelas ya. Mereka bertemu dan sebagainya. My name is Syah. Bye.